Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di Ustadz Danu Official dalam konten Ruang Ustadz Danu. Kali ini kita akan ngomongin yang lagi viral banget, bukan cuma Indonesia tapi di dunia juga. Ini tadi berangkat dari yang tamu kita di Siraman Kolbu, Mbak Gebi, tadi berbicara masalah ini Pak sinusitis ya. Alhamdulillah sudah menemukan jawabannya dari Pak Ustadz dari sudut pandang ahlak. Karena kebetulan, bukan kebetulan sih, kebetulan lah. Saya juga punya sesuatu yang sama, cuma saya nggak tahu apakah ini sinus atau bukan. Cuman setelah saya konsultasi sama Pak Ustadz, ngobrol, Pak Ustadz kasih saya masukan, saya jalanin, Mbak. Alhamdulillah. Itu udah agak berkurang. Iya, sudah nggak. Dulu kan hampir tiap hari saya. Bisa meler itu hampir tiap hari. Nah, sekarang ada sesuatu yang bisa membuat bukan hanya itu bisa meler atau juga bisa berdarah dan lain sebagainya, tapi bisa menelaskannya lagi. Viral adalah virus corona, ya. Virus corona itu pertama kali terjadi di daerah China, di Wuhan, Pak. Jadi di Wuhan. Banyak banget nih awal mula munculnya virus ini, nggak tahu yang mana. Cuman yang pasti ini memang sudah qadarullah harus terjadi, Pak Ustadz ya. Tentang menyebarnya virus ini, Pak Ustadz sendiri melihat permasalahan virus corona ini seperti apa sih, Pak Ustadz? Apakah ini gini, sama penularannya dengan seperti influenza kah, atau virus-virus yang lain, atau mungkin ada sesuatu yang lain yang Pak Ustadz mau sampaikan? Iya, sebenarnya kalau ini kita anggap wabah ya, kita wabah semua itu negara pasti pernah terkena wabah. Yang jelas itu hanya Allah kalau wabah itu. Kalau di Indonesia yang paling sering demam berdarah, DBD, betul. Itu kan bisa satu kampung itu kena semua, atau satu kecamatan kena semua. Padahal nyamuknya ya itu aja sebenarnya. Ya, kenapa kalau yang biasa nggak ada DB atau DBD, nyamuknya diteliti di rumah ya itu ada 5 nyamuk atau 10 nyamuk mamanya. Itu lagi. Itu aja, hanya itu aja gitu loh. Jadi kenapa itu wabahnya itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya pemunculan wabah oleh Allah Ta'ala itu banyak hal yang kita tidak ketahui. Contoh umpamanya, satu, orang itu mengenal namanya musibah. Orang itu mengenal dulu namanya musibah. Ya, orang mengenal sakit harus tahu dulu. Kemudian orang mengenal musibah dan sakit itu dari mana, kan gitu ya. Nah, selama ini teman-teman yang peneliti itu boleh meneliti. Salah satunya kalau ada musibah diteliti. Kalau umpamanya virus corona itu dari mana, boleh silahkan. Itu dari sisi keilmuannya. Allah bisa aja mengizinkan, saya bilang bisa aja mengizinkan ya. Kemudian kalau umpamanya demam berdarah, ya memang di tempat itu demam berdarah, tempat sana juga demam berdarah, tempat sana demam berdarah. Bisa aja memang Allah mengizinkan, kenapa tempat-tempat itu gitu loh. Yang dulunya karena ada suatu daerah itu bebas dari demam berdarah, ya kena dia. Nah, seperti itu kenapa? Jadi orang harus paham musibah itu dari mana. Sebenarnya Allah sudah menceritakan wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, engkau itu bisa orang, bisa juga jamak banyak. Itu disebabkan dari perbuatanmu sendiri. Berarti kalau satu ya orang, kalau sakit ya orangnya, kalau banyak ya lingkungan. Apa yang mendukung musibah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Mayoritas berarti pusat. Iya, mayoritas. Iya, gitu. Jadi itu hanya Allah Ta'ala. Jadi kalau saya melihat dari sisi syariatnya dulu, kan gitu ya. Jadi apa namanya, kemudian apa dari sisi itu kemudian diteliti, boleh menjadi ilmu pengetahuan, silahkan. Tinggal orang itu mau kembali pada syariat atau ilmu pengetahuan, begitu aja. Boleh digabung antara syariat dengan ilmu pengetahuan, boleh juga. Tapi tetap karena Allah semuanya. Ya. Jadi milih syariat boleh, nggak apa-apa. Boleh ilmu pengetahuan, jangan kalau memilih itu aja. Hanya ilmu pengetahuan itu saja. jangan. Harus dibarengi dengan Allah, apalagi kita yang muslim ya. Kalau di negara Cina itu kan mayoritas bukan muslim. Jadi silahkan dia mau ilmu pengetahuan, silahkan. Nah, itu saya tidak tahu apakah dengan itu diturunkan itu akhirnya menjadi menemukan vaksin-vaksinnya sehingga itu bisa nyebar ke dunia, itu hanya Allah Ta'ala yang tahu gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang memang tidak yang terkena seperti itu, ya memang itu diturunkan di situ.
Kenapa? Umpamanya satu, apa sih gejalanya apa sih? Demam tinggi, infeksi pernapasan, kalau nggak Infeksi salah. pernapasan, terus sesak batuk. Itu ya, demam tinggi. Demam tinggi ini cara Allah memberikan gambaran. Kalau dilihat dari sisi akhlak, demam tinggi berarti emosinya tinggi. Emosinya tinggi kepada siapa? Pada siapapun. Kalau demam itu tinggi berarti emosi yang paling dekat adalah dengan orang tua. Yaitu tidak bisa terbendung. Nah, apakah orang-orang sana dengan orang tua itu menghormat atau sama orang tua ya dimaki-maki aja kayak orang-orang yang lain. Nah, ini kan kita lihat. Kalau memang di sana hobinya marah ya normal aja. Kalau dia itu di sana memang kena wabah demam tinggi, demamnya dulu nih. Kemudian infeksi tenggorokan sini. Infeksi tenggorokan berarti ada bakteri yang menjadikan sini rusak istilahnya tenggorokannya. Nah, rusaknya di tenggorokan karena apa? Memang kalau itu hanya ngomel-ngomel biasa, hanya radang biasa. Kalau itu infeksinya tinggi sehingga agak sulit umpamanya ya ada yang bisa disembuhkan, ada yang agak sulit. Berarti ini memang omongannya kasar. Terbiasa untuk ngomong kasar. Terbiasa untuk gitu, ngomong kasar gitu. Jadi sehari-hari ngomong kasar. Enggak kepada orang-orang teman-teman bisnisnya umpamanya. Dengan orang tuanya dulu aja. Kan semuanya Quran itu kan diciptakan oleh Allah Ta'ala itu untuk manusia, jadi bukan untuk orang Islam, untuk manusia. Untuk manusia, jadi semua bisa belajar melalui Quran, bisa silahkan. Berarti analisa penyakit dari sudut pandang akhlak ini tidak hanya untuk orang muslim, untuk semua etnis. Semua kalau cirinya umpamanya ada sinus keluar kalau pas dingin, darah kayak Mbak Gaby, insya Allah semuanya sama. Insya Allah sama. Nah, ini menarik Ustaz, tadi katanya dengan akhlaknya. Akhlak. Ya. Ini kan beberapa waktu yang lalu ada rame postingan mengenai Uyghur. Apa sih orang-orang Islam di sana kok tidak terkena virus corona? Apakah ini? Ini karena mereka sholat, karena dari wudhu itulah akhirnya mereka terhindar dari virus. Nah, ternyata ini juga ada analisa lain dari akhlak nih. Jangan-jangan justru karena dia muslim, dia berbakti sama orang tua, ngomong yang baik-baik, ngomongnya sopan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Sama memang. Jadi kalau umpamanya masalah virus, maaf ya. Jadi masalah virus ini tidak tergantung dengan ibadah, sebenarnya tidak tergantung. Insya Allah selama ini saya meneliti tidak tergantung secara langsung dengan ibadah. Kalau mamanya kita hobi wudhu maksudnya bukan hobi lagi, udah sehari-hari kan kita berwudhu nih, sholat wudhu, menjaga wudhu dan sebagainya. Saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri juga masih kok diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Padahal kita mencoba menjaga wudhu. Bahkan saya sholat sambil meler juga sering. Nah, kan gitu. Padahal itu kan wudhunya dimasukin sini. Padahal kalau kita ini mendinginkan otak yang begitu-begitulah cerita. Tapi jangan ke arah sana. Dulu waktu Mas Bobi sebelum ngisi di Siraman Kolbu meler mulu ya. Sampai ngisi Siraman Kolbu masih meler. Sekarang alhamdulillah sudah enggak, udah berapa bulan nih udah. 7 bulan. 7 bulan ya. Ada flu cuman memang lagi musimnya, pas musimnya. Nah, itu memang harus kita berpikir ke arah sana. Jadi wudhu itu sebenarnya ibadah. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan bebas penyakit, yang nggak bisa. Memang bersih di mata Allah. Kalau bersih di mata manusia kan enggak, ada kotor. Iya. Tapi kalau kotor itu nggak najis kan tetap di mata Allah tetap bersih. Gitu loh maksudnya. Iya. Paham ya? Paham. Jadi ada beda antara pandangan manusia dengan apa yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau wudhu, ya wudhu. Dia nanti akan menjaga. Momennya seorang menjaga wudhu dari dia mulai mandi, dia jaga wudhunya terus. Lah orang ini kan rontok lama-lama kesalahan-kesalahannya. Emang ya, insya Allah. Memang seperti itu. Kayak menjaga kita dari bersentuhan juga, siapa tahu orang yang mau bersentuhan dengan kita tuh punya riwayat kena virus juga, maksudnya bisa terjaga juga. Bisa. Ya itu secara fisiknya. Secara fisik, secara betul. fisiknya. Iya. Makanya kalau mamanya teman-teman di Uyghur itu sendiri itu tidak terjangkit, ya karena memang beliau sama orang tua yang menghormat kan disuruh. Iya. Kan ada 1-2 aja orang yang kadang-kadang jengkel sama orang tua, ada lah orang Muslim ya, ada nggak Pak? Iya saya. Tapi bagus gitu loh, nggak sadar. Karena kalau Mbak Gaby kan ngehnya baru sekarang.
Dulu kecil nggak ada yang ngasih tahu, kan dipikirin sendiri, dianalisa sendiri, disimpulkan sendiri, jadi nggak ada. Jadi tahunya oh itu ngerti langsung ingat, oh iya emang saya begini dulu. Nah dari situlah sebenarnya harus kembali ke jalan Allah. Nah itu adalah perilaku yang dianjurkan oleh Rasul yang harus kita kerjakan sehari-hari, sehingga insya Allah itu nanti sama, insya Allah Allah akan menyembuhkan. Sama seperti Mas Bobi, jadi dulunya meler nggak usah mikirin yang ringan-ringan terlalu dipikirin, terus kemudian nggak ketemu solusinya masih dipikirin. Bener. Aduh. Kalau saya mikirnya malah ringan. Ringannya gimana? Kalau saya ada masalah, saya pikirin nggak ketemu solusinya, ya itu tahap berikutnya saya ketawa. Kenapa ketawa? Emang saya nggak bisa nemuin solusinya itu nomor 1, itu harus gitu. Mengakui bahwa kita bahwa nggak bisa. Memang nggak bisa. Kalau saya kejengkel bos kalau nggak bisa. Makanya di sini kan saya kasih tahu gitu loh. Ngakuin kalau loh saya nggak bisa ya sudah. Kalau udah nggak bisa serahkan sama Allah Taala. Iya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Udah. Persoalan ini pasti ujian dari Allah Taala. Kalau dipikirin nggak ketemu, serah-serahan sama Allah. Ingat bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Biarin aja Allah yang menyelesaikan. Nah, betul. Kalau kita itu ingat seperti itu, disinilah titik bahwa kita itu berserah pada Allah Taala. Bukan orang itu ada masalah dipikirin nggak ketemu kan gitu. Terus nanti kalau dilalah ya, kalau dilalah nih, kalau mamanya persoalan itu selesai, dia orang nih persoalan itu dulu sulit tapi karena saya begini makanya itu selesai. Nah, itu berarti dia sudah menuhankan otaknya dia sendiri. Bahaya itu Pak Ustadz ya. Itulah makanya kalau saya udahlah serahin sama Allah, emang dipikirin nggak ketemu ya sudah sampai nggak bisa tidur. Ya, saya tuh gitu misalnya gini contoh saya tuh kalau sekarang saya mikir saya ketawa gitu, ngetawain yang kemarin gitu. Misalkan saya lihat ada sepatu, Mbak, suka lihat nih, bahayanya suka nih. Ini sepatu di mana? Mall maksudnya. Kan beda, ngomong yang jelas. Di mall. Di mall ngeri maksudnya. Beli di mall. Suka nih. Dari mulai saya suka itu sampai nanti pulang terus itu kepikiran. Nah, mau beli misalnya harganya mahal gitu ya. Duh, tapi nanti kalau beli ini enggak, ini contoh aja Pak Ustaz. Ya, kalau harga mahal kan contoh juga. Ya. Itu gini. Aduh, kalau beli ini nanti ada kebutuhan lain yang harus dicukupin, nanti jadi ketunda sama beli ini. Tapi pengen ngobrol sama istri udah kasih masukan. Oh iya, tetap saya pikirin lagi loh. Itu tuh sampai makan siang. Bener ya? Bener. Makanya yang bilang Pak Ustadz, saya katakan bener. Mau makan nasi padang atau mau makan warteg? Itu saya pikir sampai nggak jadi makan. Itu saya tuh. Tapi makanya aneh loh Pak Haji. Aneh itu tuh. Saya selalu banyak berpikir. Mau nikah gimana nih? Kepikiran gak ini? Yang ini apa yang itu tuh? Akhirnya sampai gak jadi nikah. Iya, kalau Pak Haji. Kalau waktu nikah memang karena mama bener-bener udah klik dan udah kamu nikah. Kalau kamu nggak nikah, mama kan nggak ada di Jakarta. Soalnya saya dekat sama ibu kan, dia ada yang jagain segala macam. Udah kalau udah ibu, insya Allah kalau saya emang gitu. Tapi kalau yang dibilang Pak Ustadz tadi, saya tuh menerka-nerka gini Pak Ustadz. Pernah nggak dulu saya ngerasa sama orang tua? Tapi memang bener, pas lagi kesel, tetep nggak tahu ya. Saya tuh ke orang tua tuh flat aja gitu. Maksudnya saya menyadari ada daerah-daerah yang ini nggak boleh saya langgar. Nah, begitu mau kesel gitu nggak jadi. Maksudnya wallahu alam tuh. Untuk itunya ya. Tapi memang yang dibilang yang biasa-biasa malah dibikin susah. Nah itu bingung saya juga itu. Bisikin aja dari. Iya benar loh itu aduh. Ya Allah. Nah semenjak itu saya tuh begitu syuting kan, kalau sinetron kan pulangnya kan malam terus mikirin naskah. Saya tuh mau syuting satu scene, saya punya prinsip gini, saya kalau syuting sinetron tidak boleh ada satu scene pun yang mubazir. Jadi semua scene tuh harus ada isinya. Sementara kadang-kadang itu kan sebetulnya tugas di belakang layar ya. Cuma kadang-kadang sutradara udah yang penting ada buat tayangan, kadang-kadang gitu. Malah sayanya yang terlalu ngotot malah gitu. Itu tiap hari Mas ya. Puas gitu ya. Iya, mikirin naskah, mikirin ini, belum denger ini, denger itu, denger pemain yang lain begini. Itu saya pikirin dan sekarang saya pikir ngapain? Makanya semenjak alhamdulillah bareng di sini sama Pak Ustadz, saya dapat masukan, saya jalanin lah.
Benar lillahi ta'ala. Dan efeknya udah berasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya mah senang lah. Alhamdulillah. Insya Allah. Kembali ke ibadah. Boleh. Ini kan, jangan sampai kita bisa ini ya melenceng niatnya ya. Biar nggak kena virus corona kita wudhu terus. Wudhu terus. Akhirnya bukan karena lillahi ta'alanya ya, betul Pak Haji. Takut. Karena takut Menjaga iya. higienitas dengan Iya. wudhu itu pada Seperti akhirnya. itu. Jangan, karena itu sebenarnya adalah istilahnya itu dengan tidak sengaja kita itu menuhankan wudhunya malahan. Menuhankan malahan. Jadi yang bisa menghilangkan virus itu wudhunya. Padahal itu hanya Allah Ta'ala. Virus itu mau disebar di mana itu hanya Allah Ta'ala. Tinggal Allah itu perintahkan pada malaikat, selesai itu sudah. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita sudah mulai banyak belajar sholat, mulai banyak belajar agama, itu harus mulai lebih detail. Beda dengan orang yang baru belajar mau sholat seperti itu. Untuk mensupport boleh, tapi tetap juga harus hati-hati cara bicaranya. Jadi yang harus kita ketahui adalah jangan wudhunya yang menghilangkan virusnya, tapi perilakunya. Karena dari sisi akhlak sebenarnya ketemu. Kenapa teman-teman atau saudara kita yang di Uighur itu tidak terkena virus corona? Karena memang akhlaknya akhlak Islami yang sudah diajarkan oleh Rasul, yang sudah dituntunkan oleh Allah. Dicoba dikerjakan, ya walaupun belum sempurna amat, tapi itu kan dikerjakan. Hormat sama orang tua itu tahu sudah mendasar. Kadang aplikasinya yang kadang masih ada lah ya, tapi sudah di sini sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas gitu, otomatis Allah juga akan melihat bahwa yang di sana juga nggak akan. Coba kalau mamanya yang demam berdarah nih di Indonesia, yang kena siapa? Yang kena itu saudara-saudara kita yang muslim itu. Kenapa ya sama sebenarnya, cuma demam berdarah itu yang diserang apa? Hati, levernya, sumsum tulang belakang barangkali, atau darahnya dan sebagainya, itu yang diserang. Berarti apa nih hubungannya? Hati hubungannya dengan ketakuan, dengan emosi. Kemudian sumsum tulang belakangnya berhubungan dengan marah di dalam keluarga. Saya pernah menganjurkan di beberapa pasien yang terkena DBD itu kan ada dokter, di mana dokternya itu santri saya hanya meminta untuk coba dikasih tahu jangan sering berantem di dalam keluarga. Itu yang kena kan anak-anak semua itu. Jangan sering berantem. Nah, pada waktu si orang tuanya dikumpulin, dikasih tahu jangan sering berantem dengan suami atau istri, itu jangan sering berantem. Kemudian saling minta maaf. Itu dulu aja. Kemudian nanti ke orang tua sama, jangan sering ngeyel dengan orang tua. Karena ngeyel itu hati. Hatinya kaku. Orang tua harusnya dihormati, malah dieyelin. Nah, itu kan nggak boleh dalam Islam. Nah, itu DBD itu relatif dikenain orang-orang yang muslim itu. Kenapa? Karena orang muslim itu kakunya masih, emosional masih. Doa, ya Allah jadikan keluarga saya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berantem. Lah kan nggak ketemu. Iya. Bener. Dia antara doanya mohon pada Allah Ta'ala begitu, aplikasinya kagak. Beda. Nah, ini kan sama, itu munafik istilahnya. Kamu memunafiki doamu sendiri sebenarnya. Kalau kamu memohon agar sakinah mawaddah warahmah, kalau ada masalah musyawarah, bukan berantem. Secara syariat musyawarah. Kalau memang yang satu keras, maafkan dia. Nanti baru belajar untuk saling mengisi itu maksudnya dikasih tahu kalau dia sudah mulai tenang, seperti itu. Nah, sama sebenarnya wabah itu mau DBD mau corona itu sama, cuma beda tempat, itu beda aja cara Allah memberikan ilmu, prosesnya, ilmunya dan sebagainya itu memang ada di tempat yang berbeda itu sendiri. Gitu. Jadi dulu kan ada SARS, MERS ya. Nah, ini kan lebih berat dari keduanya. Ini tuh hasil evolusinya kalau nggak salah Pak Haji ya. Mutannya ya. Nah, apakah ini juga akan kayak kedua itu sehingga tidak perlu lama-lama akan selesai sendiri atau gimana? Memang itu nanti dia mau menemukan vaksin atau tidak selesai oleh Allah Ta'ala. Meskipun belum menemukan vaksin. Meskipun belum menemukan vaksin. Tapi ini Pak Ustadz, maaf, ada disinyalir seperti tahun 19, saya lupa tahunnya,
3,3 juta orang di seluruh dunia. Nah, corona ini diprediksi oleh beberapa pihak akan seperti pada waktu itu. Ya nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke, kalau menurut Pak Ustadz tadi, kalau yang tadi kan SARS memang nggak begitu, prosesnya nggak begitu, ini MERS. Nah yang ini beda dengan dua virus itu memang. Pendapat, baik lagi ini pendapat Pak Ustadz ya. Mutasi virus itu sebenarnya adalah, kalau saya sih ya, saya itu selalu berpikir itu virus itu yang mengendalikan itu sebenarnya tetap ada jin yang mengendalikan virus, khusus jin itu. Ya, dan jin itu ada utusan dari Allah Ta'ala, dan ini utusan ini yang menggerakkan yang tidak akan mampu didobrak oleh obat. Makanya kan ada orang yang sakit kadang diberi obat apapun nggak bisa, nggak sembuh. Nah ini karena ada yang menggerakkan utusan dari Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi musibah apa namanya itu, wabah itu yang menggerakkan memang Allah, dan di situ ada utusan, banyak utusan, dan itu memang sudah beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya itu sudah Allah itu sudah akan menurunkan itu, karena orang-orang di situ menurut Allah ini orang kayaknya nggak bisa dikasih tahu kayaknya kali ya, saya juga nggak ngerti loh. Ada akhlak yang harus dibenahi, ada akhlak yang harus dibenahi di apa namanya di lingkungan tersebut, entah mau yang merasa dia lebih hebat di dunia atau enggak, ada tetap masih ada hebat Allah, masih ada hebatnya Allah gitu loh. Sampai ketika serum itu ditemukan untuk membasmi virus, baru Allah di situ mau menghentikan obat tersebut. Bisa. Atau nanti ganti aja lagi, wabahnya ganti, mutasi lagi kan? Kayaknya kalau gitu. virus itu tetap akan terus bermutasi. Kalau enggak harus sih. Kalau saya sih mutasi itu memang haknya Allah istilahnya. Mutasi itu ada campur tangan manusia nggak menurut Pak Ustadz? Karena kan itu ada belum tentu ya. Kalau mutasi itu campur tangan manusia itu belum tentu. Cuma menurut saya ini tetap sesuatu yang mengerikan baru terjadi. Nah ini itu hanya Allah. Kalau saya itu hanya Allah. Walaupun saya bisa cerita virus itu yang gerakkan itu jin otomatis nomor dua diawasi oleh utusan. Jadi kesannya jin ini itu memang dia kayak orang itu kesurupan. Orang kesurupan itu kan orang disurupin jin, dia nggak bisa melawan. Kasus di sini di Siraman Kolbu kan banyak, udah diobatin, dibaca-bacain di ini berbulan-bulan, ada yang dibaca-bacain berbulan-bulan yang nggak bisa, kan gitu. Nah, ada yang bertahun-tahun. Nah, sebenarnya sama. Jadi orang kesurupan ini jin ditumpangin. Virus itu sama. Virus itu ya miliknya Allah sebenarnya. Nah ini tinggal ditumpangin aja. Virus yang ada di tubuh, virus yang ada di udara, tumpangin aja sama utusan-utusan itu. Dimasukkan. Dan di orang-orang itu namanya orang. Itu kan di tubuhnya kan banyak sekali malaikat. Malaikat yang jaga jantung. Sehingga jantung itu gerak terus tanpa kita perintah. Malaikat yang jaga paru-paru itu juga gerak terus. Itu kan malaikat semua. Malaikat yang menjaga ginjal, yang menyaring, itu kan malaikat semua. Makanya kenapa manusia itu jarang sekali bersyukur, kan nggak ngerti di tubuhnya itu banyak malaikat yang menggerakkan seluruhnya. Nggak bisa, makanya di situ tetap berhubungan Allah. Siapa? Allah itu mengizinkan malaikat yang ada tempatnya Pak Jasan, ada tempatnya Mas Bobby, Mbak Gebi, saya, malaikat. Dan ini kita gerakkan, tubuh ini kita gerakkan dari malaikat yang mengontrol ini, dari malaikat yang menggerakkan. Itu kita gerakkan untuk dakwah, untuk mencari rezeki, kan begitu. Coba yang disyukuri kan hanya rezekinya aja. Yang di tubuh itu kok nggak pernah disyukuri. Coba ayo, pernah bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Aku bisa mengerjakan pekerjaan yang Engkau berikan kepada diriku. Aku alhamdulillah bisa mengerjakan pekerjaan yang Engkau berikan pada diriku. Di mana aku bisa mengerjakan tersebut juga atas nikmat-Mu. Nikmat yaitu tubuhku yang Engkau izinkan aku bisa menggerakkan kakiku, tanganku, mulutku, otakku, telingaku, mataku. Alhamdulillah semua pekerjaan yang aku bisa kerjakan ya Allah semuanya atas nikmat darimu. Kok nggak pernah? Saya bilang nggak pernah. Coba, itu yang nantinya akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa tubuhmu? Nggak cuma harta,
tubuhmu. Begitu. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang tadi virus. Ya kalau yang di tubuhnya orang-orang itu sudah diset, ya siap menerima virus dimasukin ding. Malaikat yang di tubuhnya langsung dek menggerakkan gimana? Manusia itu kan penuh jin tubuhnya. Malaikat itu menggerakkan jin gampang, utusan itu menggerakkan jin itu gampang sekali. Tinggal ACC dari Allah Ta'ala gerakin itu. Nah kalau jin itu digerakin, meriang tubuh manusia itu pertama meriang. Itu pertama itu meriang itu digerakin. Itu ya meriang. Iya. Lah kenapa kok bisa meriang? Kenapa kalau saya bilang di istirahat kalbu meriang atau gerges-gerges? Lah itu hobinya jengkel. Tanyain aja bener apa enggak. Kan gitu saya bilang. Dia bilang iya. Selesai. Lah berarti orang nggak boleh jengkel atau marah-marah. Iya. Kan Rasul sudah menyuruh. Allah juga menyuruh. Nah, semua ini jelas dijelaskan dalam Quran sebenarnya. Jelas sebenarnya. Agar orang itu untuk kembali sujud pada Allah Ta'ala. Banyak perumpamaan. Ya? Yang Nabi Lut sudah ngerti di azabnya bagaimana. Zamannya Nabi Musa azabnya bagaimana. Kan begitu. Semuanya. Nah yang di situ karena merasa hebat ya nggak ngerti ya begitu salah satunya. Bukan berarti kita yang Muslim itu selalu benar. Enggak, saya sebagai manusia Muslim saya nggak ingin merasa benar. Saya hanya cuma bercerita bahwa ayo kembali ke jalan Allah, hanya itu aja. Persoalan dia begini ya itu hanya dia, kalau memang dia belum bisa Muslim, nah itu dipertanggungjawab nanti dia sendiri masing-masing gitu maksudnya. Iya, kecuali kalau dia punya prinsip orang itu sama seperti pohon. Kalau udah waktunya mati lah ya sudah kalau gitu. Iya. Saat ini ada sebagian dari kita itu masih ada janji sebagian dari orang ya gagal jalan, terutama orang yang mau berangkat umroh atau haji. Ini adanya vaksinasi meningitis yang wajib ya. Kebetulan ini pemilih bio juga itu kan. Nah, biasanya gejala-gejala meningitis itu apa ini? Sehingga kita nanti bisa tanya ke Ustadz agar kita nggak terserang itu. Ini mungkin nggak tahu apakah ada unsur politisnya, ada unsur ekonomisnya kayak gitu dari sisi tertentu ya. Karena harus tes dulu gitu ya. Iya memang kalau masalah meningitis diwajibkan itu kan memang sekarang ini malah di bandara itu kalau ada jamaah yang tidak disuntik dan tidak mempunyai buku kuning itu dia bisa tidak diberangkatkan. Saking pemerintah ingin melindungi masyarakatnya gitu ya. Dan mengenai meningitis ini memang karena mungkin gini kali ya Mas, di Arab Saudi itu kan pertemuan dari beberapa negara yang banyak yang mungkin mereka bawa virus atau bawa penyakit dan sebagainya, dan mungkin ini salah satu yang dianukan oleh pemerintah untuk jamaah itu menjaga untuk wajib meningitis. Kalau mengenai gejala-gejalanya itu bisa kayak orang tidak sadar dalam waktu yang cepat gitu, dan dia dalam waktu kurun panjang waktu itu dia bisa nggak sadarkan diri. Peradangan otak ya meningitis. Peradangan ya ke otak, betul. Selaput otak. Kenapa hanya meningitis ya? Pertanyaan saya itu tuh. Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak yang lain ya? Sempat juga tuh ada apa sih yang flu ontak itu juga pernah juga terjadi. Nggak tahu ya, dia seperti itu. Kalau meningitis itu kan berhubungan dengan otak, radang selaput otak. Itu berhubungan, kalau sudah otak berhubungan dengan cara pikir, itu otomatis. Cara pikir manusia kayak kita sendiri, kita harus mau evaluasi. Emang kita itu berpikir sering positif atau sering negatifnya, hanya itu aja sebenarnya. Kemudian coba kita ada masalah nih. Ada masalah kita mikir, nggak ketemu aja jengkel. Baru mikir itu masih normal ya. Solusinya jengkel. Jengkel itu belum tentu jengkel sekali langsung hilang. Jengkel itu bisa berjam-jam, itu jengkel aja. Sehari semalam. Nah, ya. Itu baru persoalan di situ. Nanti persoalan belum lagi, mamanya ada persoalan dengan suami atau dengan istri, persoalan dengan anak, persoalan di jalan, persoalan dengan orang tua, persoalan dengan saudara. Ini setiap hari, ini kan satu hari itu di situ. Lah kita itu hidup berapa tahun, berapa puluh tahun. Bener. Jadi otak kita itu sebenarnya malah banyak dijejeli dari sering negatifnya kita.
Nah, negatif dengan emosi inilah yang insya Allah ya, yang akan menjadi radang di otak. Mungkin yang mempan juga divaksin itu ya, bisa jadi ya. Bisa aja memang nggak mempan, memang betul. Kalau sudah memang waktunya dia kena beneran, dia mau divaksin, mau ini dia tetap kena. Katakanlah. Ya, karena bukan antibodinya belum terbentuk Pak Haji, karena memang malaikatnya di daerah di selaput otak itu kan ada tuh. Jadi dia mengizinkan istilahnya. Ini kalau memang dia memang harus dijatuhkan oleh Allah Ta'ala di Mekah ya dijatuhkan. Iya sudah. Walaupun begitu. sudah ada buku kuning, Walaupun sudah ada tes, sudah buku kalau Allah kuning, sudah berkehendak, iya, Allah tetap berkehendak, orang itu bisa tetap kena. nggak ada Yang persoalan. penting alasannya itu, wah ini antibodinya ini belum bekerja kayaknya ada gini. Itu mah mungkin gini. Yang penting. Manusia itu kan tempatnya was-was kali ya Pak dia. Ketika ini udah tenang. Tapi memang bener loh, kalau seseorang berbicara seperti itu, mamanya yang nyuntik, itu kalau dia muslim, dia langsung kena besok, kena catatan Allah. Karena dia nggak boleh, harusnya pada waktu mamanya dia kena ya, itu hanya Allah. Itu malah bagus. Itu hanya Allah. Kalau saya sudah berusaha, itu hanya Allah. Saya nggak ngerti. Ya itu bagus. Jadi itu hanya Allah. Sama seperti orang meninggal. Orang meninggal dicek sama, maaf nih, sama dokter atau siapa. Oh ini serangan jantung. Lah semua orang meninggal ya banyak kan serangan jantung kalau dia tidak sakit kan gitu. Kecuali dia kanker ya meninggalnya, kanker, gagal ginjal. Kalau dia nggak sakit serangan jantung. Ya orang di jantung cabut di Iya, namanya juga Allah. Loh, Allah itu benar-benar jeli loh. Saya sering menangani pasien itu dia mau meninggal bukan saya mau sok tahu enggak ya. Orang ini kalau ini tiba-tiba dia sesak itu dari perut naik, sesak sampai ke sini, sesak kemudian mencekik. Itu kan saya coba amati, persoalan ini amati. Itu nemuin dia itu nggak taunya dia itu pernah putus asa yang dia itu kayaknya dunianya itu hancur menurut dia pada waktu itu. Jadi dia itu merasa ya udahlah kalau sudah kayak gini dunia saya itu merasa seperti hancur, ngapain saya harus hidup? Mending mati aja. Iya, dia pernah berpikir seperti itu dan diyakini. Orang yang seperti itu pernah saya hadapi. Saya tanya, pernah Bapak seperti ini? Iya Ustaz. Bapak umurnya berapa? 52. Bapak pasti ada persoalan insya Allah dengan istri. Betul apa enggak? Betul, ya kan benar. Setelah saya pisah sama istri saya itu kalut dan merasa hancur, dunia saya hancur. Pernah Bapak merasa putus asa dan ingin mati pada waktu itu? Pada waktu itu? Iya Ustaz. Nah sudah cukup. Ini ketemu masalahnya. Bapak jujur karena Bapak tidak pernah mau bertobat bahwa Bapak itu pernah ingin putus asa. Di sini Allah memang mau mematikan Bapak. Makanya Bapak datang ke saya bawa oksigen, ya. Bawa oksigen. Napas tuh. Berarti Gitu. udah sering terjadi tiba-tiba. Iya, begitu dia sudah sangat sering terjadi. Nah ini saya bilang mulai hari ini setelah ketemu sama saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau Bapak pernah putus asa, pernah dunianya hancur, Bapak ingin mati, jangan, itu tidak boleh. Kemudian Bapak, kan dia minum obat itu selalu alergi, bengkak, sakit dan sebagainya. Terus saya bilang Bapak pada waktu itu kayaknya pernah berkata hidup saya nggak ada manfaatnya. Betul kan? Betul Ustaz. Kenapa saya bilang hidup Bapak nggak ada manfaatnya menurut Bapak? Karena Bapak itu sejak dalam kandungan hingga saat ini Bapak itu banyak dikaruniai Allah. Loh kok Bapak bilang tidak ada manfaatnya itu dari mana? Bapak itu kan menutup bahwa Bapak itu sebenarnya dikasih karunia sama Allah Ta'ala. Makanya pada waktu Bapak sakit minum obat, semua alergi. Nolak, nggak respon. Karena dia berkata tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Lah itu sebenarnya baru dia ngeh. Masya Allah sampai begitunya. Emang begitu nggak? Iyalah selesai sudah. Sekarang nanti gini nggak tahu. Waktu itu dia minum obat nggak? Waktu balik lagi ketemu lagi gimana? Udah sempat ketemu Pak Ustadz lagi? Bisa dia alhamdulillah. Alhamdulillah. Di situ karena saya menceritakan bahwa ini harus dibenahi gitu loh. Jadi sebenarnya dari akhlak hampir semua. Kenapa saya bilang akhlak? Kenapa itu dari perbuatan? Karena Allah sudah menulis dalam Quran. Kalau Allah sudah menulis, kok kenapa kita nggak percaya? Apa saja musibah yang keterima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kok nggak percaya kita sama Allah? Katanya kita menyembah Allah. Kok nggak percaya? Gitu ya. Dia nggak percaya karena dia nggak punya ilmunya.
Walaupun dia seorang muslim, apa seorang ustadz atau seorang lebih tinggi lagi barangkali, dia nggak percaya. Loh, dia pada waktu nggak percaya ayat tersebut, dia udah dianggap, bisa aja dianggap kafar. Dia serius. Atiullaha wa rasul fa in tawallau. Nah ini, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ayat ini harus dimengerti. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti mengerjakan isi Quran. Taat pada Rasul ada mengerjakan sunnah. Fa in tawallau, jika engkau berpaling. Engkau berpaling, orang yang non muslim itu kan berpaling tuh sama orang muslim yang tidak mau, tidak setuju dengan ayat. Itu kan berpaling juga. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Apa coba? Berpaling ya. Itu langsung Allah berkata, sudah tidak suka dengan orang kafir. Allah itu berkata orang seperti itu. Ya kalau itu mau dia yakini, dia tidak menolak itu, silahkan. Mau saya mah nggak peduli. Walaupun dia mau seorang ustadz kayak siapa, silahkan. Itu hakmu, nanti kamu tanggung jawab di akhirat. Kalau saya mah begitu, silahkan kamu ngomong apa aja di sini, nggak apa-apa. Makanya di sini saya terangkan kenapa saya diizinkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala mengetahui kenapa akhlak itu begini-begini. Dan saya kasih tahu kepada beliau-beliau, alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan-kesembuhan. Kan faham. Jadi sehingga itu loh, berarti penelitian saya selama ini alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nggak keluar, nggak melenceng. Enggak kok. Kan gitu. Jadi dipaham. Nah jadi apa yang terjadi sebenarnya tentang wudhu, jangan mau tidak kena virus itu wudhunya harus tidak batal, enggak seperti itu. Wudhu memang menghilangkan sebagian dosa kecil kita, betul. Hadas kecil. Menghilangkan dosa kecil, betul. Saya membetulkan, tapi tidak terus menolak menolak virus, ya jangan, menolak sihir, ya jangan seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang yang disiraman kalbu kan muslim, sholat, kena sihir juga, kan gitu. Jadi kan nggak bisa diomongin seperti itu. Baca Quran rajin, kenapa masih kena? Nah kan harus difikirkan kenapa. Kayak seolah kayak sujud, sujud itu bagus karena peredaran darah akan masuk ke otak gitu ya, sehingga akan mengurangi sakit stroke mamanya. Gitu. Ya itu ya nggak boleh. Tapi kalau mamanya berhenti di titik begini, sujud itu bagus untuk agar peredaran darah itu menuju ke arah otak. Boleh, itu masih boleh. Sampai di situ aja. Sampai di situ aja. Jangan bilang mencegah dari stroke. Nggak boleh. Berarti yang karenanya dihilangin aja. Karenanya dihilangin. Karena kalau stroke coba kita lihat tuh, penderita stroke yang muslim kan banyak. Padahal beliau juga sholat. Jangan bilang sholatnya tidak khusyuk. Kita tidak tahu kok. Kita tidak bisa menilai seseorang itu khusyuk atau tidak sholat. Nggak bisa. Betul. Kita hanya bisa mengarahkan, mengajak. Kita sendiri sholat juga belum tentu khusyuk. Kok menjustifikasi seorang nggak khusyuk dia sholat? Tahu dari mana? Khusyuknya itu yang tahu hanya Allah kok. Gimana sih? Ya nggak boleh seperti itu. Benar Pak Ustaz. Mamanya, dia. Saya, mamanya bilang, saya alhamdulillah saya khusyuk, walaupun dia bilang alhamdulillah saya khusyuk ya tidak terkena stroke. Umurmu berapa? Kan gitu kalau saya. Umurmu itu berapa? Umur itu baru 30 lebih dikit aja kok. Ya tunggulah nanti di atas 45. Kalau saya gitu. Serem banget. Iya, kalau saya gitu. Emang kenapa di atas 45? 45 kan jengkelnya sama istri biasanya atau dengan tunggu aja nanti di atas 45. Apa yang terjadi? Kalau sekarang belum. Kenapa? Saya kan meneliti sudah. Saya meneliti malah. Ya kayak mamanya Mbak Gebi. Kenapa Mbak Gebi itu ada dingin keluar darah? Umur sekian, umur belasan tahun. Dari belasan itu saya langsung bisa menyimpulkan sejak SD Mbak Gebi itu menyimpulkan salah satu orang tuanya menurut Mbak Gebi salah dan jengkel. Walaupun diem kan gitu aja. Nah dengan gitu kan akhirnya memahami. Nah, yang ini kenapa itu langsung? Karena sama orang tua. Sama orang tua itu biasanya diturunkan oleh Allah Ta'ala langsung. Di bawah 45 langsung diturunkan. Bisa aja pada waktu itu Mbak Gebi memang agamanya cukup lumayan rajin. Bisa aja langsung diturunkan sama Allah Ta'ala agar paham. Tapi namanya ke anak kecil yang gak paham.
dokter juga nggak ngerti, orang tua juga nggak tahu. Nah kalau di sini udah berapa puluh tahun baru kejawab, oh itu berarti yang dulu saya pikirin ini berarti salah. Iya, langsung saya bilang, insya Allah iya. Walaupun saya nggak kenal sama Mbak Gaby, emang nggak kenal. Gimana? Tapi kok bisa begitu? Kan neliti saya. Jadi tidak asal-asalan, kan gitu. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa jadi kalau di rumah tuh kalau anak tuh kenapa-napa sih langsung kamu ada yang kamu pikirin nggak sama mama sama papa? Iya Pak, aku gini. Alhamdulillahnya jadi maksudnya ada pembelajaran di situ. Iya. Akhirnya hormat sama orang tua itu terbentuk di situ. Terbentuk bener. Mau nggak boleh begini-begini nah. Iya sih. Kalau dulu kan kita kadang-kadang lebih ke arah apa ya makanan, lebih ke arah ini. Sekarang kalau anak batuk, anakku yang kedua batuk nggak sembuh-sembuh kan. Mamahnya kan wah gitulah. Makan aja. Nah, habis sih. Ya Pak, soalnya aku ini di rumah nih mau dibeliin, mau ini makan nggak boleh, ini makan nggak boleh gitu. Dia ada jengkel itu bener nih pas waktu bilang bener. Jadi batuk, bener sih kalau kita wah subhanallah deh. Jadi sekarang sama anak juga kita lebih terbuka gitu loh Pak Ustaz. Iya emang bener. So, kalau kamu daripada disimpan gitu mending ngomongin. Ya, kita juga kan nggak bisa langsung justifikasi kan gitu. Lebih diomongin sama anak apa segala. Iya. Jadi begitu. Tapi saya perlu ini loh, satu terakhir yang meningis tadi perlu ini membantu calon-calon jamaah haji atau umroh untuk meluruskan niat ketika mau melakukan vaksinasi. Boleh sih sebenarnya. Jadi memang kalau itu anggap aja seperti baju Pak Haji. Jadi kalau memang itu dianjurkan oleh pemerintah, persoalan itu politis atau tidak, anggap aja seperti baju aja. Memang kali memang kita membutuhkan. Saya pun sama. Jadi saya kalau ada orang yang seperti itu, kemudian saya berpikir kali itu baik untuk kita semua, ya sudah saya ikutin. Karena bukan persoalan yang saya mau berontaknya umpamanya. Enggak. Kali ini memang saya harus menghadapi ini. Agar apa? Ya agar saya patuh dengan peraturan, agar saya disiplin dengan peraturan. Udah gitu aja. Semuanya itu proses ya? Proses sebenarnya. Jadi kenapa saya harus disiplin dengan peraturan? Ya biar saya nanti juga sama. Efeknya barangkali di mana? Barangkali saya patuh sama Allah Ta'ala. Udah gitu aja. Kan begitu. Kalau mamanya patuh kan ingat lagi. Jangan ini, ingat. Jadi ingat terus. Jangan begini, ingat. Nah kalau yang nggak patuh gimana coba? Nolak aja pokoknya. Cuman ya poinnya gini kalau bener. Poinnya gini kali Pak Ustadz, jangan gini juga mungkin ketika proses syuting itu kita merasa tinggi hati. Wah, udah aman deh daripada gitu sih. Oh ya nggak boleh. Aman. Itu nggak boleh Pak Ustadz. Nggak boleh karena itu harus dijaga karena pasti ada juga orang yang seperti itu kan. Banyak. Merasa bukan ada. Aman nih. Banyak karena yang jelas, iya. Karena yang jelas di tubuh kita itu banyak malaikat menjaga organ-organ satu-satu kita sebenarnya. Semuanya, kaki kita itu juga ada malaikatnya. Makanya itu harus kita syukuri. Kenapa ada orang sakit di kaki? Karena malaikatnya laporan nih kakinya ada yang nggak beres nih, kan gitu. Kaki saya Ustaz. Kaki saya. Kaki diperban Ustaz. Luka. Oh kaki ya? Oh ini. Di sini arahnya. Enggak, ya, maksudnya seperti itu gitu. Iya. Kalau mamanya di telinga ya ada malaikatnya semuanya, ada malaikat semua utusan-utusan Allah itu ada di tubuh kita. Iya. Ada di barang mamanya. Malaikat itu kan melihat mamanya ini roti, mamanya kita makan. Kemudian sebenarnya roti ini normal aja. Yeah. Tapi dia bilang nggak enak, dibuang. Nah, malaikat tuh tahu. Itu dikiranya itu main-main. Enggak, itu malaikat tahu dan itu menjadi catatan oleh malaikat atid itu catat sama Allah Ta'ala. Ini dia membuang makanan satu, dibiarin. Nanti makanan lain, karena merasa ada sesuatu yang dia kelihatan viral aja di sekitar, kan gitu. Ini nggak enak nih, buang, kan gitu. 2, 3, lama-lama apa? Nanti dia suatu ketika makan nasi, mutah dia. Aku mutah, analisa dokter nggak ketemu. Nggak ketemu. Kok nggak ketemu ya mutah sampai kurus. Ketemu sama saya cuma saya liatin. Ini orang nggak pernah bersyukur nih gitu. Ini nggak pernah bersyukur nih. Mbak, benar nggak Mbak itu kalau diberi sesuatu nggak pernah bersyukur? Umpamanya menolak makanan, umpamanya menolak nasihat dari orang tua, umpamanya begini. Nah baru dia cerita. Iya Ustaz, dulu saya sering buang-buang ini. Nah kan benar. Buang sama ngeritik makanan beda nggak?
Ya kalau ngeritiknya dia tuh hanya ini memang tidak enak kan beda. Beda memang ini tidak enak, tetapi kan tidak masuk ke hati, memang bilang gitu loh. Sekarang kardus itu kalau dimakan enak enggak? Kan sama aja. Lah kan gitu. Teropom, kotak ya. Gitu. Lah iya kan gitu. Jadi kalau itu bukan kritik, ngasih informasi. Ya, betul. Ya. Makanan kok dikritik. Ngasih informasi kalau yang ini memang kurang enak. Kan gitu. Masih nggak boleh, tetapi kan tetap menghargai. Iya betul. Gitu loh maksudnya. Kalau buang kan emang udah frontal banget ya. Memang dia mencoba untuk memunculkan dirinya sendiri. Sama seperti itu ya, masalahnya itu jadi penyakit ke dia. Kenapa orang panas kemudian sering mutah, kalau ada panas mutah kan gitu? Ya karena orang panas itu dia emosional, mutah itu nggak mau denger nasihat. Jadi kalau orang itu adu argumentasi biasanya dia seringnya marah, sama kan nanti kalau dikasih nasihat nggak mau, ya sudah nanti panasnya dia mutah, hoe, kasih makanan hoe ya begitu. Nah itu kalau selama dia tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya besok itu kalau dia panas ya mutah lagi. Semakin lama semakin tinggi kondisinya. Apalagi lu sudah punya suami istri mah, wadah, itu bentrok itu hampir setiap saat, udah sampai kayak orang ngirup udara segar aja berantem. Ya sudah, habis itu besok di atas 45 atau 50 tahun atau 55 tuh mulai tuh sakit itu nggak bisa disembuhin. Mau obat pakai apa, enakan sebentar, pulang seminggu 2 minggu, masuk lagi, pulang, begitu aja dia. Ya itu yang tidak pernah dideteksi. Pokoknya dokter-dokter, teman-teman dokter itu kan tetap ngomong bahwa yang penting saya sudah ngasih obat, saya sudah memberikan pelayanan yang menurut saya semampu saya, sudah seperti itu. Jadi nggak bisa disalahkan beliaunya, enggak. Kalau menurut saya nggak bisa. Disalahkan yang sakit itu kalau mau dengerin silaman kalbu, jadi ngerti. Itu dia. Kan gitu. Jadi paham, jadi aplikatif. Agama itu aplikatif, bukan hanya teori aja. Teori itu anak kecil ya sama, tapi aplikatif beda. Anak kecil baru hafal, kalau sudah dewasa hatinya paham, otaknya paham, dia ngerjain. Nah, itu aplikatif. Kalau beda anak kecil baca Quran sama orang dewasa sudah aplikatif baca Quran, memang beda. Itu. Berarti kembali ke kesimpulan awal, berarti virus itu semuanya atas izin Allah. Virus itu atas izin Allah. Dengan tujuan untuk membuat hambanya lebih dekat lagi. Iya, semuanya itu untuk lebih dekat. Membenahi akhlak juga. Iya, nggak cuma virus. Uang itu bagaimana? Itu tetap uang itu dari Allah Ta'ala. Bagaimana dia dekat dengan Allah nantinya. Dengan uang ini. Dengan uang itu. Dekat apa bakal jauh nih? Kan gitu maksudnya. Antara dua nih. Ya kan saya bilang, maksudnya Allah juga biar lebih dekat. Kalau orangnya kan Allahu a'lam, kembali ke orangnya masing-masing. Sampai kita koar ke orang-orang itu ngasih tahu rizki itu dari Allah, jangan merasa kamu itu mendapatkan sendiri. Nah kalau dia merasa mampu mendapatkan sendiri, ya dia nggak akan dekat sama Allah. Jadi karena mampu menuhankan dirinya. Lah menuhankan dirinya memang di dunia kamu nggak akan kelihatan. Kelihatannya ke sana kemari, pergi ke luar negeri, pergi ke ini, seneng-seneng dan sebagainya. Dia nggak paham bahwa ada yang harus dikerjakan setiap saat. Ada tugas. Ada tugas. Tugas kita itu bukan hanya menghidupi anak istri kita, bukan, sama Allah. Kita menghidupi anak istri dengan uang, bukan. Isi hatinya itu dengan akidah dan syariah. Itu harusnya. Uang itu hanya hanya media, sarana aja. Ya. Iya. Kan begitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini mudah-mudahan ditonton sama banyak sekali viewer di YouTube di tentang virus, pemahaman tentang virus, tentang penyakit. Karena virus itu sudah ada di udara sejak zaman dulu. Di tubuh kita juga masih banyak virus. Benar. Bakteri juga ada, cuma belum aja diizinkan mereka itu keluar. Kalau diizinkan keluar, jadilah penyakit. Bakteri putih. Bakteri putih. Coba. Itu Ustadz Zaki. Aduh. Bakteri putih. Gitu guys. Silakan. Semua sudah ada diciptakan oleh Allah Ta'ala sejak dulu. Ada virus ya sejak dulu. Cuma bagaimana karakter kita. Kalau tadi demam berarti emosionalnya tinggi. Kalau ada radang di tenggorokan berarti emosional kata-katanya tidak baik.
Khususnya bagaimana kita bisa hormat dengan orang tua kita bisa hormat dengan pasangan kita, istri atau suami kita bisa hormat dengan teman-teman kita semuanya. Dan kata-kata dalam Islam ceritakan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Itu anjuran dari Allah Ta'ala, dan banyak ayat yang menceritakan kita harus berlemah lembut kepada siapapun manusia, bukan orang Islam. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan ciptaan Allah walaupun dia bukan seorang muslim. Karena pada waktu kita bersentuhan dengan orang yang bukan muslim, kita tetap masih ada di jalur syariat kita, atau kita menolak. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi persoalannya bukan cuma di dunia, di akhirat. Bisa aja kalau kita memang mematuhi perintah-perintah Allah, walaupun kita itu di dunia itu sengsara, walaupun di dunia itu kalah, walaupun di dunia itu dibully, tapi nanti di akhirat Allah akan menjamin. Kalau kita masuk dalam syariat Allah, Allah akan menjamin. Dan kita tetap pegang tauhid kita, jangan melenceng dari jalur akidah. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih dekat. Amin, insyaallah. Begitu guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, loncengnya dipencet, like. Kalau unlike, boleh silahkan. Terserah, jempolnya bertanggung jawab di akhirat. Saya bilang gitu aja. Sesuatu yang kita bicarakan, insya Allah manfaat. Insya Allah manfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.